Oke guys, jadi kalau ada yang bilang investasi properti pasti menguntungkan, kamu beli sekarang harga pasti naik, jangan percaya. Jangan percaya mentah-mentah, jangan telan mentah-mentah, karena itu biasanya adalah kata-kata dari agen properti dan mereka berkepentingan untuk menjual unitnya secepat-cepatnya karena mereka dapat komisi. Apakah ada yang salah dengan mereka ingin menjual unit yang cepat dapat komisi? Nggak ada yang salah. Saya sangat respect dengan pekerjaan para agen properti karena dari sanalah mereka bisa dapat uang, mereka dapat penghasilan, mereka bisa menghidupi dirinya secara legal, secara halal, dan mereka bisa menghidupi keluarganya. Dan itu sangat terhormat, honorable banget. Nah, tapi yang harus clear, yang harus diperjelas adalah bagaimana kamu, saya sebagai pembeli, sebagai investor, itu harus bisa mencerna informasi, mengelola informasi dengan sebaik-baiknya, supaya kepentingan si agent properti dan kepentingan kita itu bisa terakomodir secara win-win. Maksudnya apa? Kita tahu, oke, agent properti pengen jualan cepat dan propertinya bagus. Saya percaya propertinya bagus. Tapi kalau kemudian kamu beli properti, lalu mengharapkan harganya naik, lalu kemudian jadi gini, kamu beli properti, lalu kemudian kamu berdoa sepanjang malam, mandi kembang berharap harga propertinya naik. Nah, siap-siap aja, siap-siap kecewa. Kenapa? Karena saya udah ketemu banyak banget orang-orang yang mengatakan dirinya investor dan mereka invest di properti gede-gedean karena mereka percaya termakan gitu aja dengan omongan-omongan yang mengatakan, ayo beli, sekarang harganya 1 miliar pak, tapi nanti itu bisa dijual di harga 1,5 miliar, 2 miliar, properti harga pasti naik. Dan yang terjadi adalah mereka beli properti 1 miliar, baru bulan kelima udah nggak kuat nyicil, akhirnya dijual cepet, dijual jangankan harganya 1,5 miliar, dijual 1 miliar aja nggak ada yang beli, akhirnya dijual rugi, cut loss 800 juta laku, tetap bayar ke bank 200 jutanya dari uang sendiri. Udah mendingan rugi 200 juta daripada rugi 1 miliar gitu katanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kamu nggak ngerti gimana cara mainnya, kalau kamu nggak ngerti gimana playbooknya, ingat ya kata-kata saya, kamu nggak ngerti aturan mainnya, bukan aturan seriusnya. No, kalau buat saya ini adalah sesuatu yang kamu harus mengerti betul rulesnya bagaimana. Rulesnya bagaimana, peraturannya bagaimana, cara mainnya gimana. Oke, kalau kamu ada termasuk orang-orang yang, ih kok main sih, ini kan serius. Oke, kalau kamu nggak ngerti gimana aturan seriusnya, ya kamu nggak akan bisa cuan dari sana. Nggak akan bisa cuan. Karena orang-orang yang bisa cuan di investasi apapun, itu adalah mereka yang mau spend dulu. Spend some time. Maksudnya mereka mau mengalokasikan waktunya untuk belajar, oh properti itu gini loh, oh saham itu gini loh, oh reksadana itu gini loh, oh cryptocurrency itu gini loh. Mereka udah belajar, baru mereka invest. Mereka spend di sini dulu, baru mereka spend di sini gitu loh. Karena mereka udah memenuhi otaknya dengan pengetahuan, baru mereka bisa memenuhi rekeningnya dengan cuan, keuntungan. Itu yang banyak orang nggak ngerti. Oke, sekarang gini, saya balik cara menjelaskan. Beberapa waktu yang lalu saya beli sebuah apartemen. Oke, apartemennya harganya sekitar 1,5 miliaran. Saya beli 2 bedroom. Nah, yang menarik adalah si apartemen ini, si developernya memberikan satu deal package itu kayak gini. Pertama, saya cuma bayar tanda jadi 10 juta. Yang mana tanda jadi ini kemudian dikembalikan setelah akad. Artinya, saya pakai modal nggak? Nggak, saya nggak pakai modal. DP, pakai DP nggak? Pakai, tapi dibayarin sama si developer. Saya nggak keluar uang buat booking fee, saya nggak keluar uang buat DP. Lalu kemudian biaya-biaya transaksi, ada BPHTB, ada biaya notaris, biaya asuransi, dan segala macamnya. Ada PPN, semuanya dibayarin oleh developer, kecuali PPN dibayarin pemerintah. Jadi semua biaya-biaya yang ada, saya nggak keluar uang sepeser pun. Oke? Lalu kemudian akad kan, masuk ke cicilan. Cicilan selama 5 tahun, selama 60 bulan, itu dibayarin sama
developernya. Asik apa asik banget. Jadi dari saya memiliki properti, dari proses dari proses booking fee sampai DP, biaya transaksi, sampai cicilan selama 60 bulan, 5 tahun, saya nggak bayar. Jadi saya beli propertinya 2024, saya baru bayar cicilan nantinya di tahun 2030, bayangin. Nggak pakai modal. Ya pakai modal sih, saya bayar bensin itu ke waktu mau akad ke notarisnya, saya pakai bensin, itu modal saya bayar tol, itu modal. Seru banget. Nah, yang menarik adalah dari saya beli, lalu kemudian saya isi interiornya, lalu kemudian saya sewakan, dari hasil sewanya, dari hasil sewa hariannya, sekali lagi saya sewakan harian. Jadi saya nggak main bulanan apalagi tahunan, saya sewakan harian. Itu bisa menghasilkan 10-15 juta per bulan. Bersih masuk kantong 10-15 juta. Artinya apa? Saya nggak pakai modal sama sekali, saya bisa dapat 10-15 juta per bulan. Passive income. Seru banget. Nah, itulah yang namanya kita berinvestasi. Jadi kenapa saya suka banget sama properti? Bukan karena saya nggak pernah mengatakan investasi paling bagus, investasi the best, nggak. Saya nggak pernah bilang kayak gitu. Yang benar adalah semua investasi bagus kalau kamu ngerti gimana cara mainnya. Kalau kamu ngerti aturannya. Kalau kamu ngerti apa selah-selahnya nih. Kalau kamu ngerti gimana caranya spotting, menemukan properti-properti yang dealnya bagus. Nah, kenapa properti yang spesifik ini saya beli? Karena dealnya bagus banget. Sekali lagi, dealnya apa? Pertama, nggak pakai DP. Booking fee juga dibalikin pada saat akad. Biaya akad semuanya gratis. PPN dibayarin pemerintah. Cicilan 5 tahun saya nggak bayar. Karena dibayarin sama developer. Nggak pakai modal sama sekali. Untuk mendapatkan properti ya nggak pakai modal. Saya modal buat ngisi interiornya aja. Nah, lalu kemudian yang menarik, interiornya pun nggak pakai duit saya financing lagi, saya financing dan bersih setiap bulan. Jadi maksudnya bersih itu gini, orang nginep tiap hari, lalu kemudian saya kurangi dengan biaya operasional, bayar gaji karyawan yang bersih-bersih, yang housekeeping dan segala macamnya, saya bayar itu biaya financing interiornya, saya masih dapat bersih sekitar 10 juta sampai 15 juta per bulan tergantung seasonnya. Menarik atau menarik banget? Ini baru deal namanya. Wah, ini baru deal yang top markotop, dahsyat luar biasa. Tanpa modal, nggak keluar duit sama sekali, bisa dapat 10-15 juta. Karena saya tahu ini deal yang luar biasa, makanya tahun lalu saya beli propertinya. Baru saya beli. Nah, sekarang gini, begitu kamu denger deal seperti ini, baru kamu mikir, ya elah kalau kayak gitu mah gue juga bisa. Kalau kayak gitu mah saya juga bisa. Gampang banget. Permasalahannya tahu nggak apa? Informasi tentang best deal seperti ini tidak disebarkan ke publik. Permasalahannya itu. Ya saya harus ngomong apa adanya. Informasi seperti ini nggak disebarkan ke publik. Yang dapat informasi ini hanya orang-orang tertentu. Siapa yang dikasih informasi ini pertama kali? Orang-orang ya ring satunya si developer, itu dulu nomor satu tuh. Ring satunya developer. Jadi saya diajak meeting sama developernya, lalu kemudian developernya langsung bilang, Pak Gede mau beli nggak? Kita lagi ada promo seperti ini. Lalu saya tanya, loh serius promonya sedahsyat ini? Saya tanya berkali-kali, bener Pak, ini berarti saya booking fee saya nggak bayar ya? Saya cuma naruh 10 juta ntar dibalikin, ya. DP nggak pakai, DP saya nggak pakai ya, saya nggak bayar DP, ya dibayarin developer. Lalu kemudian biaya transaksi, pajaknya, lalu kemudian biaya balik namanya, dan semuanya, biaya notarisnya, biaya asuransi, provisi, semua dibayarin, ya dibayarin sama developer. Cicilannya, nah ini yang paling gong ini, yang paling nendang ini, cicilannya saya nggak bayar 60 bulan, bener Pak Gede baru bayar cicilan nanti tahun 2030. Wah langsung, ini mata berubah ini. Nah lalu kemudian informasi sampai ke saya. Lalu kemudian apakah saya share ke publik? Ya tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Yang pertama saya share adalah ring satu saya dulu, circle satu saya dulu. Saya punya satu komunitas yang yang isinya ya orang-orang yang saya akan kasih informasi A1. Saya kasih ke mereka dulu. Nah inilah kenyataan realita dalam hidup. Kenapa banyak orang
akhirnya mau investasi di properti, tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena yang mereka dapat adalah properti-properti yang sebenarnya nggak terlalu good deal gitu loh. Yang nggak terlalu good deal. Maksudnya apa nggak terlalu good deal? Pertama, mereka harus bayar DP, bayar biaya transaksi, itu udah gede banget tuh biaya di depan tuh. Lalu kemudian mereka hanya bisa berharap ketika mereka miliki propertinya, dijemur, harganya naik. Sehingga yang dilakukan apa? Berdoa. Ya Tuhan, semoga properti saya harganya naik. Nah, tapi kalau para investor profesional yang kemudian akan mendapatkan satu, deal yang bagus. Yang kedua, mereka punya tim yang profesional untuk menghandle propertinya. Sehingga, misalnya ada professional investor, mereka beli properti, harga 1 miliar. Mereka mau patok jual di harga 3 miliar misalnya. Oh, ini jauh banget nih. Nah, sambil nunggu harganya mencapai 3 miliar, harganya naik pelan-pelan sampai ini kebeli, mereka kerjain propertinya, mereka pekerjakan, mereka bikin propertinya jadi mesin passive income. Artinya apa? Setiap bulan mereka dapat income, dapat cash flow dari propertinya. Ketika suatu hari nantinya ada yang mau beli properti 3 miliar, mereka lepas. Keren apa? Keren banget. Itu yang namanya professional investor. Kalau investor yang umum kebanyakan beli 1 miliar, berdoa berharap yang terbaik, ada yang beli di harga 1,5 miliar. Ketika mereka nggak bisa jual 1,5 miliar, mereka jual rugi akhirnya, cut loss. Akhirnya mengatakan apa? Properti itu rugi, banyak ruginya. Ini buktinya saya. Nah, professional investor, sekali lagi, mereka dapat best deal yang sangat bagus. Mereka bahkan bisa mendapatkan deal-deal yang tanpa modal, seperti yang tadi saya ceritain. Mereka bisa patok harga yang sangat tinggi dan sambil menunggu harganya kejemput, mereka pekerjakan propertinya sehingga setiap bulan ngasih passive income berupa cash flow. Nggak laku, mereka happy. Propertinya laku terjual, mereka happy banget. Itulah professional investor. Itu yang properti. Saya belum bicara yang saham, reksadana, cryptocurrency, emas, dan lain-lainnya. Semuanya punya model investasinya sendiri-sendiri, semua punya strateginya sendiri-sendiri, dan masing-masing punya playbook yang berbeda-beda, rules-nya beda-beda. Makanya kamu pelajari dulu. Nah, kalau kamu pengen belajar lebih jauh properti sama saya, DM saya di Instagram. DM saya di Instagram saya @gdebp. Kamu DM, saya pasti baca dan saya pasti balas. Saya dengan senang hati akan diskusi dengan kamu kalau kamu pengen lebih banyak belajar tentang properti. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like video dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.